Masih puasa ya? Masih. Kenapa puasa? Masya Allah. Nah, ini yang coba kita bahas. Tidak pernah ada tuntunan dalam syariat Islam berupa ibadah kecuali bersandi dengan manfaat-manfaat dalam hidup. Baik itu untuk urusan dunia ataupun akhirat. Kita sholat, kata Allah, orang yang sholat itu diberikan 5 kemuliaan. Di antaranya akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Dalam adzan kita dengar hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah, supaya kamu tenang, kamu bahagia. Sekarang kita diminta puasa. Apa manfaat dari puasa yang kita kerjakan ini? Itu yang coba kita uraikan dalam pertemuan kali ini. Ya. Kata para ulama, manfaat puasa itu dari sekian banyaknya setidaknya mengerucut pada 2 bagian utama. 1, orang yang senantiasa terbiasa dengan puasa itu akan terdorong dirinya untuk selalu meningkatkan kebaikan, amal soleh. Di puasa itu dahsyatnya, saat Anda senang mengerjakannya, maka puasa akan mendorong kita untuk terus berbuat baik dalam hidup. Kalau saya ilustrasikan begini ya, kita ambil contoh sholat misalnya. Sholat kan amal soleh ya. Sholat itu amal soleh, sholat itu baik. Orang kalau di luar Ramadan tidak berpuasa, ketinggalan sholat fardu pun, terlambat fardu, perasaan ada yang masih biasa. Tapi Ramadan dahsyatnya, tertinggal sholat sunnah, itu hati bisa gelisah. Silahkan cek, tarawih itu hukumnya fardu atau sunnah? Sunnah. Tapi kalau ada orang ketinggalan tarawih, hatinya bisa gelisah. Bahkan saking tidak ingin ketinggalannya, ada kalangan para akhwat, ibu-ibu, mak-mak luar biasa, itu baru maghrib sudah menghamparkan sajadah saat pertama. Padahal tarawih ba'da isya gitu kan? Ya, saking tidak ingin ketinggalannya, padahal tarawih sifatnya sunnah. Di luar puasa, di luar Ramadan, ada yang minta di depan mata, belum tentu kita beri. Saat Ramadan yang tak nampak kita cari. Mana fakirnya, mana miskinnya, mana yatimnya. Kita kumpulkan uang, kita berikan pada mereka. Infak. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini contoh saja, kata para ulama, dahsyatnya Ramadan, dahsyatnya puasa itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang salah. Menahan maksiat. Karena itu hampir dipastikan umumnya orang puasa, kalau benar puasanya, tidak ada yang nekat maksiat. Tidak ada orang puasa bohong, mustahil. Tidak ada orang puasa misalnya mencuri, korupsi, mustahil. Bahkan yang terbiasa marah-marah pun saat dimarahi orang, itu bisa menahan diri. Kata Nabi di Al-Bukhari, Kitabus Shiyam, nomor hadis yang pertama, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul marrataini ini shaim. Jika ada orang yang memprovokasi, ngajak berselisih, marah-marah, katakan pada dirimu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Masya Allah, buka puasa jam 6, jam 18.00 misal. Jam 17 lewat 50, 10 menit lagi sebelum buka, dimarahin orang. Dasar kamu begini, dihina, sedang puasa, gak balas dia. Temannya bingung, kamu kan pemarah, kenapa gak balas? Nanti habis maghrib tuh. Habis maghrib lupa, ya. Dia tahan karena tidak ingin menggugurkan nilai-nilai kebaikan dalam puasanya. Itulah manfaat dari puasa, mengerucut pada 2 hal ini. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita terbiasa puasa, sekarang hari kedua di Ramadan, coba ukur keberhasilan puasa kita di antaranya, apakah amal soleh kita meningkat dan maksiat bisa kita tekan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari kedua ini masih belum semangat atau bahkan maksiat masih terkumpul dalam diri seseorang, maka pasti ada yang tidak tepat dengan puasa yang ia tunaikan. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kalau sudah paham, barangkali kita diskusi sejenak. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Ada yang mau tanya? Baik, silakan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Baik, saya mau jawab. Kan kalau Ramadan ini kita tetap kerja, tetap bertemu dengan orang banyak. Nah, kadang saya suka lupa untuk menahan emosi, akhirnya suka nangis, terus suka kelepasan marah. Nah, apakah hal itu bisa membatalkan puasa saya atau hanya mengurangi pahala puasanya? Dan kira-kira hal apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Penting kita ketahui dari keterangan-keterangan Nabi SAW, ada 2 jenis yang bisa memengaruhi pahala puasa kita. Hal pertama, yang langsung seketika menggugurkan nilai puasanya, disebut dengan mubtilatus siyam, segala hal yang membatalkan puasa, langsung batal. Makan, batal. Sengaja minum, batal. Berhubungan seksual suami istri siang hari, batal.
Ya, wudhu misalnya, tapi kumur-kumurnya pakai sirup, batal. Ya, nah ini batalkan puasa. Awas, hati-hati ya. Baik. Dua, ini yang sering jarang diantisipasi. Hal yang merusak pahala puasa. Batal sih enggak, cuma pahalanya rusak. Apa saja diantaranya? Langsung di kitab Syiyam. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, bab tentang puasa, nomor hadis yang pertama dari kanan paling bawah. Ya, Nabi SAW mengatakan fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Asyamu junnatun, puasa itu perisai dari hal-hal yang tidak baik. Perisai. Fala yarfuth, maka jika ada orang puasa jangan berkata-kata kotor. Wala yajhal, jangan berbuat yang tidak pantas. Tidak pantas itu dosa sih langsung enggak. Cuman membuat orang lain berpeluang dosa. Misal, ya, teman-teman misalnya usia 40 tahun, tapi keluar komplek naik sepeda anak usia 4 tahun. Putar-putar dosa sih enggak, cuman orang-orang pada bingung tuh orang kenapa ya? Dan berprasangka buruk pada kita. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul marrataini inni shaim. Maka jika ada orang mencela, mengajak berselisih, mencela, berselisih, tuh, dusta, tidak sekaligus membatalkan puasa tapi mengurangi pahala-pahalanya. Misal, insya Allah kita puasa dapat pahala 100%. Tapi ada orang yang saat bersamaan mencela saat puasa, cela dosanya 50%. Berselisih 50%. Dusta 100%. Tambah gosip misalnya 100 lagi. Dapatnya 100, kurangi 50 tinggal 50. Kurangi 50 habis. Kurangi 100 minus 100. Kurang 100 minus 200. Ini yang dimaksud Nabi mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Hadis qudsi yang lain, Allah tidak membutuhkan puasa seseorang yang memperbanyak dosa dalam puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Marhaban ya Ramadan. Yang lain? Insyaallah. Paham insyaallah? Insyaallah. Baik, kenapa nanya? Ya. Untuk masalah lainnya. Baik, silakan. Kalau bulan puasa katanya setan itu diikat, dibelenggu gitu. Baik. Kok saya ada di sini? Baik. Enggak, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini. Enggak. Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk beribadah. Bukan kita, Anda kali ya. Iya, maksud saya dan saya, Pak Ustaz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak. Bahkan kalau Anda buka di kitab Syiyam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Mas Bedu baca Quran di luar Ramadan, itu 10 setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi kalau di Ramadan kali 10 lagi. Alif Lam Mim 3 huruf 100 kali 100 300. Maka meningkat karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak, maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup. Kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tobat, maksiat ditinggalkan. Karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah, kalau sudah orang nggak mau maksiat dan banyak beribadah, setan nggak punya peluang. Mau goda susah. Jangan sholat. Saya mau sholat. Kamu siapa? Setan. Ya? Nggak akan digubris, karena itu setan seakan terikat. Nah, tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya, seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. Allahu ta'ala adam
Bissawab. Paham insyaallah? Ada yang lain? Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak gaul Jakarta Pak Ustadz, saya tuh punya masalah Pak. Biasanya kan Pak Ustadz, saya kalau misalkan di bulan Ramadan kayak gini, saya suka ngabuburit nih ke mall, jalan-jalan, menghabiskan waktu sama teman-teman. Begitu maghrib kan buka puasa ya Pak Ustadz ya. Terus kan kalau di mall males ya, ngantrinya panjang sholatnya. Jadi ya udah ntar aja. Terus pas nyampe pulang ke rumah, mau taraweh, mau isya, ngantuk ketiduran abis makan banyak. Nah, kira-kira kalau misalkan puasa seperti itu tapi sholatnya bolong-bolong, itu seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, kita definisikan dulu. Kalau ada orang yang dalam puasanya ingin menghabiskan waktu misalnya dengan dunia, maka dilihat apakah dunia itu, mohon maaf, langsung terkait dengan perbuatan maksiat atau tidak. Kalau sekedar misalnya melalaikan, menghabiskan waktu tapi ibadah nggak ada, berbuat dosa nggak ada, maksiat nggak ada, maka dihukumi makruh karena tidak memperbanyak nilai ibadah saat puasa. Ya, makruh. Tidak disukai makruh itu. Dosa sih enggak, cuman Allah enggak suka. Ya, dosa sih enggak, cuman kalau Allahnya enggak suka, kan kitanya enggak enak. Ya, Anda datang ke tempat saya, dosa sih enggak, cuman sayanya enggak suka. Diterima enggak sama saya? Tidak, gitu kan? Maka itu kita pertimbangkan kembali, ya. Maka kalau teman-teman hanya ingin sekedar ngabuburit, menghabiskan waktu, coba diingat-ingat dulu bagaimana kalau saat dalam situasi itu kita diwafatkan oleh Allah. Sedangkan dosa masih banyak. Bagaimana saat di mall kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau gitu aku alihkan zakat malku kepada zakat malku. Tarik malnya, berikan malnya. Arahkan kepada yang lebih baik. Jelas insya Allah? Wallahu ta'ala alam. Kita simpulkan. Pertama, tidak ada satupun syariat dalam Islam yang tidak memiliki manfaat. Maka demikian saat Allah, mirsa, dimanapun Anda berada, memerintahkan kita untuk menunaikan puasa, maka puasa mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Satu puasa bisa meningkatkan amal soleh. Anda bisa rajin meningkatkan sholat, rajin berinteraksi dengan Al-Quran, rajin berinfak, sebagai bekal kita menuju surga. Juga puasa yang kedua terkristal pada kemampuan kita untuk menahan maksiat. Orang yang puasanya rajin, senang berpuasa, maka Allah akan memberikan kemampuan pada jiwanya untuk menekan maksiat-maksiat dalam kehidupan. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga puasa kita dibimbing oleh Allah untuk berhasil dijalani, sukses meningkatkan ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menjerumuskan kita pada murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah sesuai dengan apa yang Nabi janjikan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا من الصائمين الناجحين. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan kami termasuk orang-orang yang berpuasa dan sukses dalam menjalani puasa yang dimaksudkan. Allahumma ja'alna ya Allah mimman yuhibbu al-a'mal as-salihah. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang mencintai untuk berbuat perbuatan-perbuatan saleh, amal-amal mulia. Ij'alna minal musallin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang gemar salat. Allahumma ja'alna minal munfiqin, jadikan kami termasuk orang-orang yang gemar berinfak. Allahumma ja'alna ya Allah mimman ijtanaba 'anil kaba'ir wal ma'asi kabiraha wa saghiraha. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu menjauhi perbuatan maksiat kecil ataupun besar yang tidak Engkau ridai. Allahumma adkhilna jannataka ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau nilai mereka sebagai yang terbaik dalam kehidupan.